Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kami akan mengajak Anda untuk kembali melihat bagaimana sih pembahasan netizen terutama pada hari ini nih. Karena kalau tadi terkait dengan World Water Forum yang ke-10, saat ini masih berkaitan sebetulnya dengan WWF yang ke-10, yaitu terkait dengan Elon Musk yang juga hadir di WWF ke-10. Oke, dan ini juga menjadi salah satu yang paling disorot warganet berkenaan dengan kehadiran dia ke sini saja itu sudah membuat perbincangan begitu ya. Kemudian juga pada saat pidato juga dia bikin jadi seru untuk dibahas. Betul, karena dia banyak bercanda ternyata saat berpidato di WWF ke-10. Nah ini visualnya ya, jadi Elon Musk hadir di Bali pagi tadi, jadi CEO SpaceX ini menyampaikan pidato di depan para kepala negara yang hadir pertemuan tingkat tinggi World Water Forum ke-10. Dan pemirsa, dalam seremoni tadi pagi, Elon Musk menyampaikan pidatonya selama 10 menit. Yang mana ia mengaku antusias hadir dalam WWF ke-10 di Bali. Karena ingin mengetahui lebih dalam terkait air. Nah, dalam pidato ini sempat menjadi sorotan adalah dia sempat menyebut soal alien yang datang ke bumi begitu. Kita coba simak. We call Earth Earth, but actually Earth is 70% water by surface area. So technically, I think if aliens came here, and a lot of people think aliens have come here, because they're always asking me about aliens, they would name us water, because we are 70% water and only 30% land. Oh, jadi kalau menurut Elon Musk, kemungkinan alien kalau ke dunia pun juga pasti tertarik dengan air. Tapi selain itu, sebetulnya Elon Musk juga menyampaikan nih pemirsa, tidak hanya terkait dengan air, energi yang bisa juga dilihat ada potensinya adalah dari matahari. Dan ia menyampaikan pesan dalam pidatonya untuk tidak melupakan potensi dari energi matahari. Oke, kita simak pernyataannya. When I talk to even very well-read, very smart people in the United States, they will often think, well, the water crisis is unsolvable. But in fact, it is very solvable. We have continuing breakthroughs in the efficiency of desalination. And anyway, I think we've got a great water future ahead of us, and I think a great sustainable energy future ahead of us. Oke. Nah sebelumnya pemirsa, sehari sebelumnya ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan CEO SpaceX sekaligus Tesla Inc. menyambut begitu ya di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai pada hari Minggu pagi. Dan kita bisa melihat ya pemirsa keakraban Luhut Binsar Panjaitan saat menyalami Elon Musk setelah turun dari tangga pesawatnya. Kemudian rombongan menuju ruangan transit VIP bandara untuk kemudian ke Hotel St. Regis di Nusa Dua. Dan kalau misalnya kita lihat ya ke belakang, kenapa begitu hangat dan juga penuh dengan senyuman? Karena beberapa kali Luhut atau Menko Marves ini sempat bertemu dengan Elon Musk untuk membicarakan bagaimana investasi Tesla ke Indonesia dan juga bagaimana Starlink nanti di Indonesia. Dan akhirnya kemarin Elon Musk datang ke Indonesia, ke Bali dan menghadiri serta memberikan speech-nya ke WWF ke-10. Tapi kan Elon Musk ini kan suka dengan, biasanya kalau dia datang tuh heboh gitu ya. Betul. Tapi saya agak kecewa kenapa dia nggak datangnya pakai spaceship. Kan sudah bisa mendarat ya. Gitu. Dia langsung mempromosikan apa yang selama ini sudah dikerjakan begitu ya. Dan visi-visi Indonesia juga kan ingin ya membangun pusat antariksa di sini kan. Jadi ya, mungkin bisa ya. Gitu, langsung tunjukkan kalau dia ada di sini nih hasilnya. Nah pemirsa, jadi Elon Musk ini juga datang ke Indonesia. Ini juga hadir dalam peresmian pemasangan layanan internet Starlink milik dia. Ini di salah satu puskesmas pendamping di kota Denpasar, Bali. Jadi kegiatan ini disebut-sebut mulai atau juga resmilah Starlink ini beroperasi di Indonesia. Betul, dan pemirsa dalam acara peresmiannya Elon Musk dan rombongan ini diterima langsung oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi Informatika Budi Aris Setiadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Dan selain di Puskesmas I Sumerta Kelot Denpasar Timur ini, layanan Starlink akan dipasang di 3.400 puskesmas atau kurang dari separuh jumlah puskesmas di Indonesia yang memiliki sebanyak 10.000 puskesmas. Oke pemirsa, jadi kerjasama antara Indonesia dengan Elon Musk ini memang diharapkan bisa membantu konektivitas beberapa wilayah yang agak jauh begitu ya, yang di dalam pedalaman, sehingga ketika ada contoh bahwa Starlink dipasang di puskesmas ini nanti akan membantu proses untuk
pengobatan dan komunikasi itu jauh lebih baik begitu. Nah, kemudian pemirsa, Elon Musk mengatakan pentingnya konektivitas dan salah satunya dengan menggunakan jaringan internet, layanan internet Starlink yang diakuinya atau diklaim oleh dia ini mampu menjangkau hingga pelosok Indonesia. Kerjasama seperti ini adalah bentuk pemerataan di seluruh provinsi di Indonesia yang akan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Kemudian dari Menko Luhut juga berharap melalui peluncuran Starlink, seluruh masyarakat ini bisa menikmati akses informasi dan jaringan internet secara cepat. Iya. Jessica tahu, jadi kemarin 100 orang yang datang pertama itu dapat free subscribe. Oh ya? Enggak sih. Kalau kayak gitu dari Elon Musk saya juga mau. Ya, jadi pemirsa kalau kita melihat kedatangan Elon Musk kemarin ini sudah disampaikan oleh tadi Anggi juga sudah menyampaikan terkait bagaimana sih Menko Marves menyampaikan kalau ini untuk menjangkau terutama jaringan di 3T. Dan dengan adanya Starlink yang diresmikan salah satunya di Bali ini, di Puskesmas Bali ini, sebetulnya juga bertujuan ini disampaikan oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin supaya ini bisa dokter-dokter yang berada di daerah. Bahkan dia itu mencontohkan yang di NTT dan NTB supaya bisa berkonsultasi dengan dokter yang spesialis terutama yang ada di Bali. Dan real time jadinya seperti itu ya. Betul. Oke, kami akan kembali usai jeda pemirsa dengan informasi atau juga trending topik lainnya. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.